Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sidang Jumat Masjid At-Taqwa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai musuh yang paling besar. Musuh kita bukanlah musuh pertandingan sepak bola. Musuh kita bukanlah musuh dari permainan tinju atau bela diri. Musuh kita bukanlah musuh terbesar kita dari musuh-musuh Allah dari kalangan manusia yang sudah siap mengintai mereka, yang mereka sudah bersatu di zaman ini untuk memporak-porandakan barisan kaum muslimin. Tetapi musuh yang terbesar bagi kita adalah musuhnya bapak ibu kita Adam alaihissalam wa Hawa, yaitu iblis laknatullah dan pasukannya. Musuh inilah yang mengeluarkan bapak ibu kita keluar dari surga. Sampai Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, "Qulna bitu minha jami'a." Keluarlah kalian, turunlah kalian dari surga, dan kemudian diturunkan mereka ke dunia dari tempat-tempat yang penuh dengan nikmat kepada, yaitu dari darul qarar jannah kepada darul fana dunia. Inilah jebakan yang paling besar. Di antaranya diserang bapak ibu kita melalui Adam alaihissalam karena hasad dia. Dia hasad bahwasanya dia mengira ketika iblis mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api, sedangkan Adam engkau cipta dari tanah. Gara-gara hasadnya dan kias batilnya, iblis mengira api lebih baik daripada tanah dan dia lebih baik daripada Adam, sehingga dia dengan sombongnya dia tidak mau bersujud kepada Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Begitu pula iblis laknatullah alaih, sampai gara-gara hasadnya bersumpah untuk menyesatkan Adam, anak Adam dan semua keturunan-keturunannya. Sampai iblis bersumpah, "Fa bi'izzatik," dengan kemuliaanmu ya Allah, "la ughwiyannahum ajma'in," aku akan sesatkan semua manusia, "illa ibadaka minhumul mukhlasin," kecuali hamba-hambamu ya Allah yang mukhlasin. Mukhlasin di sini adalah hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang selamat dari jebakan-jebakan iblis laknatullah alaih. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana maklum, iblis dia sebagai bapaknya setan, sebagai bapaknya kalangan jin dari golongan setan, yang mana iblis untuk menyesatkan Adam dengan tipu dayanya, dengan janji-janji palsunya, dengan nasihatnya, sampai akhirnya dia menggoda istri Nabi Adam alaihissalam untuk mengiyakan permintaan istrinya. Di sini rahimakumullah fitnah yang terbesar. Setan iblis mendahulukan serangan mereka kepada kaum wanita,
Karena kaum wanita lebih lemah daripada kaum laki-laki. Karena mereka khuliqat min dil', karena mereka dicipta dari tulang rusuk laki-laki. Rahimana wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Nabi Adam alaihissalam, demikian, laki-laki mengutamakan apa yang diminta dari kekasihnya. Nabi Adam mengiyakan permintaan wanita untuk mengambil satu buah ini, satu buah yang dilarang oleh Allah untuk tidak dipetik. Akhirnya gara-gara permintaan wanita, permintaan makanan, dan makanan itu adalah termasuk harta, mengeluarkan Adam dari jannah. Maka jebakan ini yang paling harus kita hati-hati, wanita dan harta. Rahimana wa rahimakumullah jami'an. Begitu pula iblis menampakkan diri dia sebagai penasehat, menasehati Adam alaihissalam dan menasehati Hawa. Fahati-hati rahimakumullah. Setan kadang menampakkan pada diri Anda sebagai wujud, sebagai seorang penasehat. Seandainya setan menampakkan wujud aslinya, seandainya iblis menampakkan wujud aslinya, mengajak kita kepada kesesatan, kita pasti dengan serta-merta ketika itu akan menolak ajakan Adam. Yang digambarkan mereka punya tanduk, yang digambarkan mereka sangat menakutkan, yang kita tidak suka kalau melihat makhluk dari golongan setan ini. Seandainya mereka menampakkan wujud aslinya, kita nggak akan pernah mentaati mereka. Tapi naasnya, mereka dengan pinternya menjebak kita. Mereka benar-benar penampilan dengan penampilan yang tahu kapan kita akan terjebak. Ketika ada penampilan sebagai dai, terkadang sesama dai dijebak oleh iblis untuk saling menyebutkan kejelekan-kejelekan sesama dai. Begitu pula ada di antara mereka yang menampakkan penampilan sebagai orang yang ingin menyelamatkan diri saudaranya dengan satu nasihat agar selamat dari fitnah dunia. Ternyata dia menasihati agar pergi dari dunia dan kedudukan dunia dia pegang. Ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setan tahu ketika dia masuk komunitas orang-orang yang bodoh, tidak punya ilmu, dia tahu, dan mereka tidak butuh tenaga yang banyak untuk menyesatkan manusia. Ketika setan masuk kepada kalangan-kalangan para dai, dia tahu dari mana para dai dimasuki agar terjerumus dalam jebakan iblis. Ketika setan masuk golongan orang-orang yang hubbud dunia, cinta dunia, iblis tahu dari mana dia masuk, rebutan jabatan, menjatuhkan lawannya. Ketika setan masuk dari orang-orang yang hubbu syahwat, cinta dengan syahwat, setan tahu kapan mata dia akan melihat sesuatu yang diharamkan untuk dilihat. Dari wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang di dunia nyata, dunia maya. Ini rahimakumullah, jebakan mereka sangat dahsyat. Jebakan mereka sangat dahsyat. Bahkan setan masuk kepada orang yang banyak beramal. Di antaranya ada orang yang beramal saleh, seperti banyak infak dan sedekah, seperti banyak puasa, seperti salat malam, seperti berpenampilan seperti penampilan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzayyana lahum syaitanu a'malahum. Setan menghiasi amalan-amalan mereka, dibikin amalan-amalan mereka di hadapan manusia biar dapat pujian, sehingga hilanglah amalan mereka. Demikian rahmatullah, setan akan selalu mengajak Anda kepada kemaksiatan, keburukan, kejelekan. Mustahil setan akan mengajak Anda kepada kebaikan. Jin dibagi menjadi dua, jin yang saleh dan jin yang taleh. Lawan dari saleh, yang taleh mereka adalah kaum syaitan. Syaitan diambil dari kata syaitana, kullu man ba'uda min ta'atillah. Semua yang jauh dari ketaatan kepada Allah, maka itu adalah setan. Yang jauh dari ketaatan kepada Allah bisa berwujud manusia, bisa berwujud jin. Jika dia wujudnya manusia, berarti setan dari manusia. Jika wujudnya dia jin, berarti setan dari kalangan jin. Dan pemimpin dari setan dari kalangan jin dan manusia adalah iblis, laknatullah alaih. Demikian rahmatullah jami'an. Demikian yang dilakukan oleh mereka. Sebagaimana Allah kabarkan, kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin.
Kemudian sebagaimana dimisalkan setan selalu mengajak Anda kepada kemaksiatan, selalu mengajak Anda untuk kafir, untuk murtad, untuk berbuat syirik, untuk melakukan amalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma kafara, tatkala mereka manusia sudah berhasil keluar dari Islam, apa kata setan? Inni bari'um mink. Aku berlepas diri darimu. Inni akhafullah, sesungguhnya aku, kata setan, takut dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Demikian nanti ketika orang-orang yang manusia yang masuk neraka, mereka berdebat dengan setan. Setan mengatakan, aku enggak punya kekuatan. Aku enggak punya kekuatan. Kenapa kamu yang mengikuti aku? Jangan salahkan aku, tapi salahkan dirimu sendiri. Kenapa mengikuti langkah-langkahku? Demikian rahimahumullah jami'an. Maka jadikan setan sebagai musuh. Jangan jadikan setan sebagai teman. Ada setan, ada iblis, ada qarin. Masing-masing kita punya qarin, teman dari setan yang selalu mengawasi kita, menemani kita dalam segala kondisi, sampai dikatakan oleh para sahabat kepada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, kamu juga demikian ya Rasulullah, wala ana, aku pun juga demikian. Tetap ada qarin yang mengiringi aku, qarin yang mengiringi aku. Adapun qarin dari kalangan jin yang mengiringi Nabi SAW sudah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah membisikkan kecuali kebaikan. Sedangkan qarin yang menemani kita, mereka selalu membisikkan kepada maksiat. Mereka selalu membisikkan untuk kita jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rahimanallah jami'an. Jadikan setan sebagai musuh. Jangan jadikan teman, baik setan dari kalangan manusia ataupun setan dari kalangan jin. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya setan bagi Anda adalah musuh, dan jadikanlah setan itu musuh Anda. Jangan jadikan teman. Semakin Anda menjadi orang yang paling semangat untuk menjadikan setan sebagai musuh, sesungguhnya Allah paling cinta dengan Anda. Semakin Anda menjadikan jebakan-jebakan mereka untuk dijauhi, maka Allah semakin cinta dengan Anda. Rahimanallah jami'an. Setan meletakkan jebakan-jebakannya. Ada 6 jebakan yang disiapkan untuk Anda. Jebakan yang pertama, jebakan agar Anda murtad dan Anda melakukan kesyirikan. Dan jebakan ini akan bisa Anda tangkal jikalau Anda tahu ini perbuatan syirik, ini perbuatan murtad, ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jebakan ini bisa Anda lewati dengan mudahnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jebakan kedua. Jikalau Anda bebas dari jebakan kedua, disiapkan oleh iblis dan pasukannya jebakan yang lebih berat daripada sebelumnya, yaitu agar Anda dijerumuskan, disibukkan dengan amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Allah, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau Anda bisa melewati 2 jebakan ini, akan disiapkan jebakan yang lebih berat lagi, disiapkan dengan dosa-dosa besar, agar Anda terjerumus dalam dosa besar, dari perzinahan, dari makan uang haram. Ketika Anda sudah bebas dari 3 jebakan ini, disiapkan jebakan yang lebih canggih oleh iblis laknatullah alaih. Disiapkan jebakan agar Anda terjerumus dalam dosa kecil, sehingga Anda menganggap ini hanya dosa kecil. Dosa kecil gampang diampuni insyaallah, sehingga Anda akan mengentengkan dosa, dan mengentengkan dosa terancam akan terjatuh dalam dosa besar. Jebakan yang kelima, jikalau Anda terbebas dari semua jebakan ini, iblis meletakkan jebakan yang lebih manjur lagi menurut dia. Jebakan yaitu Anda disibukkan dengan perkara-perkara mubah. Dalam 24 jam Anda disibukkan perkara mubah, dengan disibukkan main game yang ada di HP, dengan disibukkan dengan goes kesana kemari, lupa dengan sholat 5 waktu, disibukkan dengan ngopi, begadang dan lain sebagainya. Ketahuilah ini jebakan yang lebih tinggi lagi dari jebakan sebelumnya. Lupa bahwasanya kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tidak dicipta oleh Allah, jin juga demikian, kecuali untuk beribadah.
bukan disibukkan dengan perkara mubah. Namanya mubah, tidak ada dosa, tidak ada pahala di sisi Allah, sia-sia di sisi Anda. Kemudian jebakan berikutnya, jika Anda bebas dari 5 jebakan yang sebelumnya, disiapkan jebakan yang paling mutaakhir oleh iblis dan pasukannya, yaitu jebakan Anda disibukkan memilih perkara yang mafdul dari perkara yang fadil. Ada 2 amalan. Satunya amalannya lebih tinggi derajatnya dan pahalanya, satunya amalannya lebih rendah, dan Anda mendahulukan amalan yang lebih rendah pahalanya dibanding amalan yang tinggi pahalanya. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfiru lidzambi wa lisairil muslimin walhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setan semangat untuk menyesatkan Anda. Setan semangat untuk memalingkan Anda dari ketaatan kepada Allah kepada perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada pahalanya di sisi Allah, juga tidak ada dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, makar setan sangat panjang. Iblis laknatullah alaih menjerumuskan anak Adam alaihissalam, sabar dari zaman Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Nuh alaihissalam. 1000 tahun iblis sabar untuk menjerumuskan anak Adam kepada kesyirikan. 1000 tahun anak Adam di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menegakkan tauhid, dan ketika zamannya Nabi Nuh alaihissalam, ketika mulai mereka membuat patung-patung, 5 patung orang-orang saleh yang tujuannya adalah untuk mengingat perbuatan orang-orang saleh, kemudian iblis membisikkan kepada mereka bahwasanya patung ini untuk disembah. Mulai dari situlah kesesatan manusia terjatuh dalam kesyirikan, gara-gara patung, gara-gara gambar. Oleh karena itu Nabi SAW melarang kita untuk membuat patung, untuk memajang foto-foto di rumah kita, untuk memajang gambar, apalagi orang-orang saleh. Sebagaimana Nabi telah bersabda, inna syaitana la yadkhulu baitan fihi surah wal kalb. Sesungguhnya innal malaika la yadkhulu baitan fihi surah wal kalb. Sesungguhnya rumah yang tidak dimasuki malaikat, yaitu malaikat rahmah, adalah rumah yang ada padanya gambar-gambar, rumah yang ada padanya anjing. Sebaliknya Nabi juga bersabda, inna syaitana la yadkhulu baitan yuqra'u fihi al-baqarah. Setan enggak masuk rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Jangan jadikan rumah Anda rumah seperti kuburan. Jangan jadikan rumah Anda rumah yang jarang dibacakan Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan Imam Nawawi rahimallahu taala, rumah yang terjadi, awal mula terjadi permasalahan rumah tangga adalah rumah yang jarang dibacakan padanya Al-Quran. Sering terjadi pertengkaran antara suami istri, bapak dan anak. Begitu pula antara mereka, pasangan suami istri dengan mertua, bermula dari rumah yang jauh dari Al-Quran. Ingat, setan melakukan makar dalam segala aktivitas Anda. Sebagaimana dalam sabdanya Nabi SAW riwayat Imam Muslim, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in fi sya'nih. Sesungguhnya setan selalu hadir di sisi Anda apapun kondisi Anda. Ketika Anda sedang tidur, dilempar 3 ikatan di leher Anda sambil setan menyihir Anda. Alaika lil tawil farqud. Bagi Anda tidur yang panjang, maka tidurlah. Kita diajarkan 3 aktivitas untuk melepas 3 ikatan setan ini. Mereka punya makar, setan punya makar, iblis punya makar, orang kafir punya makar. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Tapi makar Allah lebih dahsyat daripada makar yang mereka perbuat. Ketika setan melempar 3 ikatan, kita diajarkan Nabi SAW untuk membaca doa bangun tidur, lepas ikatan tadi satunya. Kemudian kita berwudu, lepas ikatan kedua. Kemudian kita salat, lepas ikatan ketiga. Kata Nabi SAW, maka pagi harinya
harinya dia akan menjadi laki-laki yang baik hati, dia akan menjadi laki-laki yang semangat. Sebaliknya kalau sunnah ini tidak diamalkan, esok harinya dia akan menjadi laki-laki yang hatinya buruk dan dia menjadi orang pemalas. Begitu pula ketika tidur, telinga Anda akan dikencingi oleh syaitan, dijadikan sebagai toilet. Sebagaimana telah datang seorang sahabat Nabi SAW kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, si fulan belum salat subuh sampai fajar terbit." Disebutkan dalam riwayat, si fulan tidak salat malam, termasuk salat malam, tidak salat witir. Kata Nabi SAW, "Dzakar rajulu bala syaitanu fi udhunai." Itu adalah laki-laki yang telinganya dikencingi oleh syaitan, telinganya dijadikan toilet oleh syaitan. Maka jangan tinggalkan salat malam walaupun hanya salat witir 3 rakaat ataupun 1 rakaat minimalnya, jangan ditinggalkan rahmat dan rahmatullah. Jangan biasakan Anda tidak salat subuh di masjid. Biasakan Anda siap salat malam, salat 2 rakaat sebelum fajar dan salat fajar berjamaah di masjid. Kemudian rahmatullah, setan juga tidur di hidung kita. Begitu pula setan tidur di atap rumah. Barang siapa yang tidak membaca, barang siapa tidak membaca masuk rumah, bismillahi assalamualaikum, atau ketika tidak ada orang di dalam rumah, kemudian tidak membaca bismillahi assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin, apa kata setan? Malam ini kita dapat tempat tidur, malam ini kita dapat makan malam. Tapi kalau kita baca doa ini, apa kata setan? Celaka, malam ini kita tidak dapat makan malam, malam ini kita tidak dapat tempat tidur. Begitu pula makar setan ketika Anda sedang tidur, ketika Anda sedang bermesraan dengan istri Anda, ketika hubungan intim, permisi akramakumullah, Anda tidak membaca doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, maka kata para ulama, setan ikut merasakan nikmatnya Anda hubungan intim dengan istri Anda. Begitu pula rahmatullah jami'an, ketika Anda masuk kamar mandi, Anda tidak membaca doa Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, setan bisa mempermainkan Anda, setan laki, setan perempuan yang ada di kamar mandi. Kemudian rahmatullah, Anda lupa ketika Anda berkendara, tidak baca doa, keluar dari rumah, Bismillah tawakkal 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Anda lupa tidak membaca doa berkendara, maka setan berkendara bersama Anda. Gampang sekali mata melakukan maksiat, melihat wanita berpakaian tapi telanjang yang ada di jalan kiri kanan kendaraan Anda. Gampang sekali Anda emosi ketika Anda berkendara. Demikian rahimakumullah jami'an. Makar-makar syaitan ketika Anda meletakkan pisau di hadapan saudara Anda, apa yang dilakukan syaitan? Setan membisikkan telinga Anda untuk pisau, benda tajam, senjata untuk ditusukkan kepada saudaranya. Sebaliknya malaikat melaknat orang yang mengarahkan senjatanya ke arah saudaranya sampai senjata itu diletakkan. Ini makar mereka rahimahumullah jami'an. Begitu pula makar mereka sangat banyak. Makar mereka sangat banyak. Di antara yang mereka lakukan ketika Anda sholat, dibikin Anda lupa berapa rakaat. Ketika Anda sholat, dibikin Anda ragu, kentut apa pipis netes. Demikian setan yang namanya khinzib akan membuat Anda ragu-ragu. Begitu pula ketika Anda sedang ingin berinfak, ingin bersedekah, mereka akan membisikkan kepada telinga Anda, jangan sedekah, lebih baik untuk uang anak dan istrimu. Demikian Allah telah berfirman, Inna syaitana ya'idukumul faqr. Sesungguhnya setan menampakkan di hadapan mata Anda dengan kefakiran. Demikian yang terakhir sebagai penutup khutbah, makar yang paling besar adalah makar sebagaimana disebutkan Nabi SAW, Inna syaitana yadha'a arsyahu alal ma' wa yab'at saraya. Setan atau iblis meletakkan istana singgasananya di atas air dan mengirimkan pasukannya, dan pasukannya diabsen. Kemudian ditanya oleh iblis, "Madza fa'alt?" Apa yang sudah kau lakukan? Aku sudah lakukan ini dan itu. Kemudian kata iblis, "Ma sana'ta syai'an." Kamu belum melakukan apa-apa yang berarti. Kemudian iblis panggil setan yang lainnya, "Madza fa'alt?" Apa yang sudah kau lakukan? Kata setan,
ma taraktu fulanan hatta faraktuhu bainahu wa baina imra'atihi. Aku tidak akan tinggalkan si fulan kecuali si fulan sudah cerai dari istrinya. Kemudian iblis sebagai mana menunjukkan apresiasi dia, pujian dia kepada setan ini, iblis mendekat kepada setan ini dan kemudian berkata, "Ni'ma anta," sebaik-baik setan adalah kamu. Maka hati-hati, angka perceraian terbesar dari Sabang sampai Merauke adalah di Jabodetabek. Dalam 1 tahun, pada tahun 2021 dicatat angka perceraian di Jabodetabek 98.000 lebih angka perceraian. Dan rata-rata yang minta cerai adalah kaum wanita, istri-istri kaum wanita. Dan ini rahmatullah, ingat bahwasanya ini peringatan. Mereka mengincar istri-istri Anda, maka didiklah istri Anda, ajak mereka ikut kajian, bukan hanya membaca Al-Quran, ajak mereka belajar akidah, tauhid, fikih, bahasa Arab, tafsir dan lain sebagainya. Berikutnya, makar setan belum berhenti sampai di sini. Bahkan sampai kita mau sakaratul maut, tetap mereka akan mengganggu. Sebagaimana disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kamathali syaitan id qala lil insani kfur." Bahkan sampai mau mati pun diajak orang yang mau sakaratul maut untuk kafir. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Qurtubi dalam Tadhkirah, Imam Ahmad disebutkan oleh putranya Abdullah bin Imam Ahmad, ketika Imam Ahmad dalam keadaan hampir sakaratul maut, dalam keadaan pingsan, ditalkin dengan la ilaha illallah, Imam Ahmad mengucapkan, "La bu'ud hatta amut," tidak menjauh kamu sampai aku mati. Kemudian ketika Imam Ahmad sadar ditanya, "Madza hasalt ya abi?" Apa yang terjadi padamu ya babi, ya bapakku? Kemudian Imam Ahmad berkata, "Setan datang kepadaku dan menggigit ruas jariku." Sambil setan berkata, "Ikutilah aku." Kemudian Imam Ahmad berkata, "Tidak, menjauh. Sampai aku mati gak akan mengikuti kamu." Hati-hati rahmatullah, sampai Anda mau wafat pun setan akan membisikkan kepada telinga Anda. Begitu pula datang disebutkan dari Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi, ketika dalam keadaan hampir sakaratul maut, dia ketika ditalkin la ilaha illallah, kemudian dua orang ini sebelum wafatnya baru bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ketika ditanya, "Kenapa kamu gak bisa mengucapkan la ilaha illallah?" Ketika dia sadar, kemudian dia katakan, "Ja'ani syaitanani," telah datang kepadaku dua setan, satunya di kanan, satunya di kiri. Yang di kananku berkata kepadaku, "Mut Yahudiyan fa innahu khairul adyan." Matilah kamu sebagai Yahudi, karena Yahudi sebaik-baik agama bagimu. Adapun yang di sebelah kiri mengatakan, "Mut Nasraniyan fa innahu khairul adyan." Matilah kamu sebagai Nasrani, karena dia sebaik-baik agama. Kemudian Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi mengatakan, "La, tidak." Sampai akhirnya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Semoga Allah tutup umur kita dengan la ilaha illallah. Semoga Allah jadikan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nabi SAW bersabda, "Man qala fi akhir umri la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang meninggal di akhir hayatnya membaca la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Semoga Allah persatukan kaum muslimin. Semoga Allah jauhkan kita dari makar-makar iblis dan pasukannya. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendatangi ketaatannya. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjauhi semua larangannya. Hadza ma qulu lakum wa astaghfirullaha dzambi wa lisairil muslimin walhamdulillahi fa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istawu la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Rapatkan kaki, mata kaki lurus dengan mata kaki, bau dengan bau. Termasuk makarnya setan ketika sholat adalah mencerai-beraikan shaf Anda. Ketika ada shaf yang tidak rapat, setan masuk seperti anak kambing. Kemudian Nabi bersabda, "Wala takhtalifu qulubukum." Kalau Anda cerai-beraikan shaf, maka Allah akan cerai-beraikan hati Anda. Kaum muslimin banyak tercerai-berai karena awal shaf yang cerai-berai. Istawu.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim, huwal ladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu huwal ladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara, bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu 'alimun bidh-dhalimin. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.